Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Nila Farihatul Maula, Ervinda Liliana Prastiwi, Alfiatul Mukarramah, dan Fahrizal Surya Handoko akan mempresentasikan tentang tujuan, arah, motif, dan manfaat kebijakan dalam pendidikan. Baik, langsung saja. Materi pertama yaitu tentang tujuan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan haruslah memiliki tujuan. Namun lebih khusus, bahwa kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. Secara umum, tujuan dibuatnya kebijakan pendidikan antara lain agar yang pertama, ketertiban layanan pendidikan dapat tercapai. Kedua, terjaminnya hak asasi setiap warga untuk mendapatkan layanan pendidikan. Ketiga, program kegiatan layanan pendidikan dapat berjalan efektif. Keempat, aktor pendidikan dapat melaksanakan pendidikan. Dan yang kelima, terwujudnya tertib administrasi dalam pendidikan. Agar rancangan kebijakan dapat terbentuk, maka diperlukanlah rumusan kebijakan dalam pendidikan guna terarahnya pandangan-pandangan yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan pendidikan tersebut antara lain: yang pertama, tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat. Secara umum, pendidikan merupakan proses penyempurnaan demi mencapai harkat dan martabat manusia dengan upaya yang terus-menerus, sehingga pendidikan memiliki nilai-nilai yang dalam. Oleh karenanya, perlu untuk membentuk pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dengan penuh kebinekaan. Sekalipun pendidikan tidak bebas nilai dan budaya, akan tetapi lebih diarahkan pada pembentukan warga negara. Oleh karenanya, semua komponen bangsa memiliki tanggung jawab. Yang kedua adalah tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik berbeda dengan tingkatan perkembangan sosial. Pada tingkat individual, kontribusi pendidikan dapat membantu perkembangan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warga negara yang benar dan bertanggung jawab. Pada lain hal juga diharapkan agar mengerti serta sadar tentang kewajiban dan tanggung jawab peserta didik terhadap bangsa dan negara sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis. Yang ketiga yaitu tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi. Pendidikan adalah suatu investasi jangka panjang karena pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi. Misalnya, pendidikan adalah fasilitas yang dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan dalam kehidupan, sebagai bukti umum bahwa pendapatan seseorang tergantung pada tingkat pendidikannya karena lebih produktif. Pembahasan yang kedua yakni mengenai arah kebijakan pendidikan. Kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia dirumuskan sebagai salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia merdeka, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pola kebijakan pendidikan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti yang tertuang pada Pancasila. Pendidikan di Indonesia harus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berilmu dan cakap yang dilandasi kepribadian yang kuat, berakhlak mulia, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah jelas bahwa arah pendidikan yang harus dikembangkan di Indonesia yaitu pendidikan yang tidak hanya sekedar menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas intelektualnya saja, melainkan juga harus disertai dengan cerdas sosial, cerdas pribadi atau kejiwaan, dan cerdas spiritualnya. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama pada peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diverifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, menyusun kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diverifikasi jenis pendidikan secara profesional. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidik baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Yang keempat, melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Yang kelima, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif untuk seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya. Lalu yang kedelapan, meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi, guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan pendidikan dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perumusan, analisis, implementasi, monitoring, pemantauan, serta evaluasi seputar masalah pendidikan yang diterapkan dalam menjawab tantangan pendidikan dan diberlakukan secara periodik. Untuk di masa pandemi sekarang ini, seiring perkembangan status kedaruratan COVID-19 yang memunculkan berbagai tantangan dalam pembelajaran jarak jauh, Kemendikbud juga melakukan berbagai penyesuaian pembelajaran yang tidak membebani guru dan siswa, namun syarat nilai-nilai penguatan karakter. Penyesuaian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud, serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim juga menyampaikan bahwa kami akan mendorong para guru untuk tidak menyelesaikan semua materi dalam kurikulum. Yang paling penting adalah siswa masih terlibat dalam pembelajaran yang relevan seperti keterampilan hidup, kesehatan, dan empati. Dari situ dapat dipahami bahwa di samping untuk meningkatkan kepandaian dan potensi yang ada dalam peserta didik, kepandaian intelektualitas proses pendidikan juga harus dijiwai dengan nilai-nilai peningkatan keimanan, ketakwaan, dan amal mulia, karena disinilah arah pendidikan nasional kita yang telah diatur Undang-Undang Pendidikan Nasional. Pendidikan tidak hanya ditunjukkan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saja, atau hanya sekedar cerdas intelektualnya saja. Maka dari itu, arah kebijakan pendidikan sudah dijelaskan pada pembahasan ini. Terima kasih. Motif kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menurut Hasbullah, kebijakan pendidikan merupakan proses dan hasil perumusan langkah strategis dari lembaga pendidikan yang dijabarkan melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan di suatu masyarakat dalam kurun waktu yang ditentukan. Kebijakan pendidikan merupakan suatu yang bersifat esensif dan komprehensif. Selain itu, kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, sebab pendidikan sendiri merupakan hajat hidup orang banyak yang substansi dan penyelenggaraannya sangat beragam.
Pendidikan sebagai hajat hidup orang banyak menghadapi berbagai masalah dalam penyelenggaraannya, baik itu masalah mengenai pertentangan atau konflik nilai-nilai maupun masalah penyelenggaraan maupun kualitasnya. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan sangat penting keberadaannya dan sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Keberadaan kebijakan pendidikan merupakan sebuah power untuk menancapkan pengaruhnya agar pendidikan dapat dikelola dengan baik dan dapat memenuhi harapan masyarakat sesuai dengan agama, status sosial, politik, budaya, kemajuan, dan kepentingan pemerintah. Kebijakan yang baik adalah yang dibuat berdasarkan aspirasi rakyat dan berpihak pada masyarakat serta sesuai dengan realitas yang ada. Begitu juga dengan kebijakan pendidikan. Hendaknya harus mempertimbangkan banyak hal, karena kebijakan pendidikan akan menyangkut kepentingan publik yang dampaknya sangat besar. Kebijakan pendidikan dibuat haruslah bersifat bijaksana. Artinya, kebijakan pendidikan haruslah dapat mengatasi problematika yang terjadi dalam dunia pendidikan tanpa menimbulkan masalah baru yang lebih rumit dan besar dibandingkan dengan problema yang hendak dipecahkan. Kebijakan pendidikan merupakan suatu pertimbangan yang didasarkan pada sistem nilai serta beberapa faktor yang bersifat situasional. Pertimbangannya dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pendidikan yang bersifat melembaga. Kebijakan pendidikan tentunya menjadi kunci bagi keunggulan dan eksistensi negara dalam kompetensi global, sehingga kebijakan pendidikan penting untuk mendapatkan prioritas utama untuk ditelaah secara kritis dan komprehensif. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir dari makalah ini, yakni manfaat kebijakan pendidikan. Nah, di sini terdapat dua pihak yang memperoleh manfaat dari kebijakan pendidikan. Pihak yang pertama adalah dimensi internal. Siapa sih yang dari dimensi internal ini? Mereka adalah pihak-pihak yang berwenang untuk menyusun kebijakan pendidikan, seperti para menteri dan lain hal sebagainya. Nah, di sini para menteri memperoleh manfaat dari kebijakan pendidikan itu, yakni seperti feedback atau informasi yang diperoleh dari lapangan. Bagaimana maksudnya? Begini, para menteri itu menyusun sebuah kebijakan pendidikan, kemudian diaplikasikan ke lapangan. Nah, dari lapangan itu diperoleh berbagai informasi seperti gerak-gerik di lapangan, bagaimana dilaksanakan atau tidak kebijakan seperti itu, kalau dilaksanakan apa saja hambatannya, kemudian apa saja dukungannya, kalau tidak dilaksanakan itu kenapa sebabnya, apa sebabnya, itu bisa diketahui seperti kalau dilaksanakan itu maksimal atau tidak, kalau tidak kenapa, kalau maksimal itu bagaimana penerapannya, kemudian tingkat keberhasilannya itu bagaimana. Itu semua berhasil diperoleh melalui informasi-informasi dari lapangan itu. Nah, dari informasi itu si dimensi internal itu tadi, si menteri-menteri itu tadi menyusun kebijakan pendidikan yang baru yang lebih sempurna untuk menggantikan kebijakan pendidikan yang lama, sehingga mampu meningkatkan tingkat mutu pendidikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas pihak kedua atau pihak yang satunya yang memperoleh manfaat dari kebijakan pendidikan, yakni mereka adalah dimensi eksternal. Nah, dari dimensi eksternal ini, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan kebijakan pendidikan secara langsung di lapangan, seperti guru, kepala sekolah, peserta didik, dan lain hal sebagainya. Apa sih manfaat yang diperoleh dari kebijakan pendidikan? Manfaat yang diperoleh itu antara lain seperti mampu menikmati informasi yang mereka berikan. Seperti ini, mereka menerapkan kebijakan pendidikan seperti itu. Kemudian mereka melaksanakannya dan memberikan informasi kepada atasan atau pihak internal tadi. Kemudian pihak internal menyempurnakan kebijakan pendidikan dan diterapkan lagi ke ke lapangan. Nah, dari pihak eksternal itu tadi menerapkan kebijakan yang kedua atau yang terbaru itu sudah termasuk manfaat. Kenapa? Karena kebijakannya sudah dioptimalisasi sehingga mereka mampu merasakan kebijakan pendidikan yang lebih sempurna dan mampu menerima
pendidikan yang lebih mutu yang lebih tinggi dari sebelumnya. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau grup kelas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.